Sampurasun palawargi, kumaha kabarna? Mudah-mudahan damang ya gengs. Balik lagi di Carlota Project yang senantiasa nemenin gabutnya kalian. Oke, kali ini gue mau bahas film tentang seorang vlogger muda yang suka ngelakuin hal-hal ekstrim. Oke, daripada gue spoilerin makin banyak, mending gue langsung rangkum aja ceritanya. Sebelumnya subscribe dulu ya, like dan komen juga, biar gue makin semangat ngontennya. Oke, tanpa basa-basi, ayo kita cekidut. Scene diawali dengan seorang pemuda vlogger bernama Cole. Dia terkenal di sosmed karena sering melakukan hal-hal ekstrim dan gila, seperti menggerebek sekte iblis dan mengubur dirinya hidup-hidup. Gelo emang. Kali ini, Cole lagi pergi jalan-jalan bersama teman-temannya, dan salah satunya ada cewek yang bernama Erin. Dia adalah pacarnya Cole. Tiba-tiba, salah satu temannya yang bernama Des mengajak Cole untuk pergi ke permainan ekstrim di Rusia untuk merayakan hari jadi Cole sekaligus untuk konten barunya si Cole. Kebetulan, si Des ini punya kenalan pria kaya raya Rusia, jadi mau apa-apa pun gampang katanya. Permainan ekstrim itu bernama Escape Room. Awalnya, Cole menolak, tapi setelah dipertimbangkan, dia pun mengiyakan hal tersebut dan men-share-nya di sosial media. Ya, nama juga vlogger, apa-apa mah di-share. Mereka pun akhirnya sampai di bandara Rusia. Karena memang satu tim si Cole ini konyol dan ekstrim gelo, si Das yang lagi nge-share kegiatannya di sosmed masuk ke tempat penyimpanan barang dan si Das pun menghilang. Teman-temannya pun bingung, tapi tiba-tiba si Das datang diseret satpam bandara. Rupa-rupa weh. Tapi untungnya keburu datang si pria kaya raya Rusia yang nyelamatin mereka dari masalah di bandara gara-gara tingkah laku konyol si Das. Ya, Sultan mah bebas. Seperti biasa, si Cole masih sibuk nge-share setiap kegiatannya ke followersnya di sosmed. Pas tengah malam, mereka diajak sama pria Rusia itu ke klub. Seneng banget lah mereka, apalagi si Cole yang mikir banyak banget konten yang bisa dia buat di sini. Pas lagi asik-asiknya, tiba-tiba Erin diganggu sama Upan Ipin. Cole yang ngeliatnya pun langsung adu bacot emosi sama si dua botak Rusia itu. Untung aja petugas keamanan datang melerai mereka. Tapi kedua botak ini ngancam si Cole dan teman-temannya. Bilangnya gini, awas, bakal gue tandain kalian gak bakal bisa lepas dari gue, gitu katanya. Mereka yang khawatir pun langsung balik aja ke hotel. Esok harinya, si Erin ngajak Cole buat jalan-jalan ke Moskow. Mereka pun jalan-jalan keliling kota pakai mobil dan disupiri sama si supir si pria Rusia itu. Di tengah jalan, Erin pengen turun buat makan dulu. Si supir pun ngasih duit Rusia buat mereka makan dan jajan-jajan gitulah. Kurang mantap apalagi coba, anjir lah. Mereka pun makan di salah satu restoran. Anehnya, si Cole ngerasa kayak ada yang ngawasin dia gitu. Pas dia mau bayar, si uang itu ada secari kertas merah bertuliskan kayak kode gitu. Mereka menghiraukannya lalu disimpan aja sama si Cole. Pas udah beres, si Cole ngembaliin uang itu ke supir karena masih nyisa banyak. Tapi si supir nolak, katanya buat mereka aja. Rezeki nomplok emang. Kebetulan malam itu adalah malam di mana game room escape bakal dimulai. Si pria Rusia yang bernama Alexei ini udah wanti-wanti sama si Cole kalau permainan itu bakal intens, bakal terlihat sangat nyata. Cole pun ngangguk-ngangguk ngerti. Akhirnya mereka pun OTW diantar sama si Alexei ini. Mereka semua pun sampai di sana dan masuk ke escape room. Si Cole seperti biasa ngabarin para followersnya melalui live streaming dan dihubungkan ke semua CCTV di ruangan itu. Permainan pun dimulai. Cole dipisahin ruangannya sama temen-temennya. Dia dipakein penutup wajah gitu. Pas dibuka, kaget banget si Cole pas ada mayat laki-laki. Pas dia mau keluar, semua pintu terkunci dan itu berarti dia harus nyari kuncinya di situ. Nyari kesana kesini pun tetap aja nggak ada. Entah kenapa, Cole curiga kuncinya ada di dalam perut si mayat itu. Itu mayat asli atau cuma boneka? Gue juga nggak tahu ya, soalnya kelihatan nyata banget gitu. Pas si Cole udah beres bedah, ternyata bener aja kuncinya ada di dalam lambung si mayat. Cole pun keluar dan memasuki ruangan lain di mana teman-temannya dikurung di masing-masing ruangan yang berbeda. Ada yang ditali di kursi listrik, Erin yang di dalam tabung air, ada yang digantung tali tangan dan kakinya dengan tarikan yang semakin lama semakin kuat, dan si Das yang disimpan di dalam peti penyiksaan yang kalau tertutup nanti dia bakal tertusuk.
Cole pun membebaskan mereka dengan menyelesaikan puzzle besi, dan tepat pada waktunya mereka pun selamat. Anehnya, mereka be aja gitu, gak ada curiga sama sekali. Sekarang giliran yang duduk di kursi listrik yang mereka mau bebasin. Si Dash malah main-main dengan sengaja nyetrum-nyetrumin temannya itu. Tolil emang. Kalau gue udah punya teman kayak Dash, udah gue pecat jadi temen. Tapi karena teriakan kesakitan itu makin keras, mereka pun akhirnya serius buat beresin tuh puzzle. Akhirnya, temennya itu bebas dan mereka mulai curiga nih sama permainan gila ini. Mereka pun pengen udahan aja. Tapi, kelambayan tangan mereka di CCTV nggak digubris sama sekali. Sekarang, Erin yang terancam karena perlahan air mulai naik di dalam tabung itu. Kau nyelesain lagi puzzle dan ruangannya terbuka, tapi tidak dengan tabungnya. Karena kacanya tebal, mau didobrak pakai benda apapun juga nggak berhasil. Erin pun mulai kehabisan nafas. Untungnya, Cole berhasil mendobrak dari besi atas pakai besi gerigi, sampai Erin selamat meski keadaannya pingsan. Yang masih mending pingsan dibanding harus modar. Mereka pun keluar dan betapa anehnya, ternyata udah nggak ada orang sama sekali. Malah ruangan itu udah acak-acakan dan darah berciptaan di mana-mana kayak ada pembantaian. Si Cole pun nanya sama si Dash, di mana dia bisa kenal sama Alexi. Parahnya, si Dash jawab kalau dia kenal Alexi cuma dari website aja. Emosi dong si Cole, bisa-bisanya dia percaya gitu aja sama orang asing di Rusia. Mana sekarang mereka terkurung lagi, gak ada yang punya handphone, ya ketinggalan atau entah disita gitu. Kalau modar gak bakal ada yang tahu. Cole pun mendobrak pintu dan alangkah kagetnya, ternyata semua petugas udah mati tertembak. Dan si botak yang di box itu nembak pacarnya Alexi, botak dan kawan-kawan. Mereka pun diculik ke dalam mobil sama si botak, dan gak disangka supirnya Alexi yang waktu itu nganter si Cole sama pacarnya ada di situ. Loh, kok bisa? Ada apa ini?